Mujuh-juah membantah krina. Horas. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Seandainya hari ini hujan, gelap Mei. Untunglah doa kita didengarkan oleh Tuhan, sehingga hari ini sungguh cerah. Sedemikian cerah, di tempat khotbah ini pun menjadi panas. Maka jangan khawatir, khotbahnya akan menjadi sangat singkat. NDP Berita Semeriah kangen membantah. Sudah capek kita mendengarkan khotbah selama masa Natal ini. Saudara-saudari, merayakan Natal berarti merayakan terpenuhinya janji Allah. Di bata erjanji ia man manusia, makana layang ginadingkan manusia. Tetap ngekam kutemani nina. Perban kelengkel atau di bata nentangi manusia. Maka Natal emkap di bata ipenuhina janjinya. Hal yang dijanjikan Allah bahwa Dia tidak pernah meninggalkan umatnya. Merayakan Natal berarti mengumandangkan pujian kepada Allah. Ngatakan bujur mendibata. Alu endenden. Tetapi labo alu endenden ras toto saja. Alu lagu langkah ras perbahanan. Enda si panjatkan mendibata. Perbandibata sudi melawat umatna. Demikian Natal mengajak kita semua untuk melihat dan merasakan kehadiran Emmanuel di bata ras kita. Lah kita pernah kita dingkena. Jadi di bata ras kita arah Yesus Kristus yang adalah tendang. Yesus Kristus emkap terang dalam kegelapan. Gundari tuhu-tuhu terang. Sebab Kristus ringan di tengah-tengah. Dia yang adalah terang hadir dalam diri bayi mungil di kandang, dibaringkan di palungan. Dia lahir dalam kemiskinan dan kesederhanaan. Jauh dari kesan mewah dan wah. Untuk mengenang kesederhanaan dan kemiskinan dari Yesus yang datang ke dunia, Santo Fransiskus tahun 1223, tepat 800 tahun yang lalu, mendirikan sebuah kandang Natal di Gresio, daerah Rieti. Dan hari ini juga hadir di tengah-tengah kita kandang Natal, besar kandang Natal ini. Gumendah dupa blin, jileme. Kalau belum selesai masa Natal jangan bongkar. Kalau anak kala ertoto gujenda labo piknik saja. Ertoto piara gujenda. Mabagai pa? Kandang Natal menghadirkan kepada kita kesederhanaan dan kemiskinan Yesus. Natal adalah perayaan inkarnasi, perayaan pengosongan diri Allah. Natal adalah syukur atas pribadi yang berani dan rela meninggalkan kebesaran dan kemuliaan, mau hidup sederhana, dina dan rendah. Membutuhkan keberanian yang kuat untuk itu. Inilah Yesus, Tuhan yang datang ke dunia, yang meninggalkan kemuliaan dan menjadi sama dengan manusia. Pada hari ini, saudara-saudara yang terkasih, ditampilkan kepada kita segi lain dari Natal.
Kalau Natal itu adalah ungkapan syukur atas kemuliaan Allah, Gloria in excelsis Deo, kemuliaan bagi Allah. Nah, kalau kemuliaan didengungkan pada masa Natal, tetapi hari ini ada segi lain dari Natal. Apa itu? Tentang keberanian. Keberanian itu ditampilkan lewat keberanian Santo Stefanus, seorang diakon. Dan gereja sengaja menempatkan pesta Santo Stefanus Martir persis 1 hari sesudah hari raya Natal. Maka nampak di situ dimensi yang kuat, hubungan erat antara kelahiran Yesus, kemuliaan, dan kematian sebagai martir. Jalan kemuliaan untuk mendapatkan jalan kemuliaan, Yesus sengaja memilih jalan kematian. Dan jalan kematian ini dialami oleh martir Stefanus. Stefanus adalah seorang Kristen. Ia seorang diakon yang ramai diperbincangkan oleh orang-orang kota Yerusalem. Konon ia keturunan Yunani. Yunani itu orang asing menurut orang Yahudi. Ia diangkat menjadi diakon oleh para rasul untuk melayani dan menjalankan karya amal karitatif di kalangan jemaat. Stefanus bekerja dengan kuat, penuh iman dan Roh Kudus. Ia mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Satu hal lagi, Stefanus beluh ngerana, pintar mengajar, pintar berbicara. Kemudian dia tidak takut bersoal jawab untuk membela Tuhan dan membela kebenaran. Inilah kekuatan semangat roh yang ada dalam diri Stefanus. Berani bersoal jawab, berani mengatakan kebenaran. Dalam soal jawab dan debat, Stefanus selalu meyakinkan dengan jawaban-jawaban yang benar, yang membuat lawan-lawannya, terutama orang Yahudi yang menganggap diri orang saleh, orang yang dekat dengan Tuhan, mereka itu akhirnya tersinggung dan tak berdaya. Bagi mereka, Stefanus menjadi batu sandungan yang harus dilenyapkan. Maka akibatnya dia disingkirkan. Perjuangan Stefanus demi Kristus diakhiri dengan paksa oleh kematian. Stefanus diseret keluar tembok kota, dirajam, dilempari dengan batu sampai mati. Saudara-saudari, kita bertanya, dengan itu siapa yang menang dan siapa yang kalah? Ini bukan soal menang dan bukan soal siapa yang kalah, tetapi soal pertanggungjawaban jawaban atas iman yang benar dengan keteguhan dan keberanian tanpa takut. Stefanus tetap memberikan kesaksian iman yang benar akan Kristus yang dia yakini. Stefanus bukan tipe pribadi yang asal-asal dalam hal beriman. Bukan pribadi yang takut ketika dihadapkan dengan para penantang dan pencemooh iman. Ia tidak berpenampilan sembunyi-sembunyi, tetapi terus terang dan terang terus. Yakin sungguh akan kebenaran iman yang dia percaya. Bahwa Yesus adalah jaminan dan kekuatan. Yesus adalah sumber dan puncak dari seluruh keyakinan imannya. Saudara-saudari, gereja menempatkan
pesta Stefanus yang mati sebagai martir setelah pesta Natal. Pesta Natal di hari kedua ini adalah kelahiran Yesus dalam Natal, memerlukan keberanian seperti seorang Stefanus yang berjiwa kesatria, berani meneruskan pesan dan kesaksian tentang kebenaran. Saudara-saudari, merayakan Natal adalah menumbuhkan keberanian dalam diri kita. Kalau Stefanus itu berani memberikan kesaksian tentang kebenaran yang hadir dalam diri Yesus, maka keberanian yang bagaimana diminta dari kita sebagai wujud dari syukur atas perayaan Natal. Sekali lagi, kemuliaan Allah, Yesus dimuliakan lewat pengorbanan di kayu salib. Kemuliaan yang hendak kita raih harus lewat pengorbanan. Berani berkorban. Sederhana saja keberanian-keberanian yang diminta dari kita, Bapak Ibu, saudara-saudari. Setiap Natal di antara kita nukur baju baru. Beranikah kita tanpa baju baru bernatal? Berani me? Malah boy bas ukur ta kai karini nakalak adila aku baju baru melang. Enam. Berarti kam go bagi Stefanus basi sade. Beranikah kita tidak iri hati kepada orang lain? Si ibas ia lebih asangkan kita. Berani? Berani. Kuah akak pi berani di sebagai kita lapang. Beranikah kita tidak sombong? Sebagai-bagai saja tanda keberanian. Berani tidak pamer. Berani. Beranilah jumut-jumut adilah masuk hitungan karikor. Embrak me. Adi siakap kita ngejuara. Tapi lah kena nomor ugape. Lanai kita panglan jumut-jumut. Beranikah kita mereken kai silit ibas kita? Nah, masih baba pangan na kita ku jenda. Adi lit sidah temanta lalai lit pangan babah na rumah nari. Berani kita membagi. Sinan kari. Aku lanai ku baba pangan rumah nari. Singatakan berani dai kari kudahi. Di sini pasti ada juga calon-calon yang akan bertarung pada Pilkada 14 Februari nanti. Keberanian apa yang diminta dari mereka ya? Pangtalu kan? Nah, tidak menjadi ribut. Berani merendahkan hati. Berani tidak sombong. Berani melayani. Keberanian-keberanian seperti inilah yang perlu kita pupuk supaya kita menjadi martir kecil dalam kehidupan ini. Ketika saudara-saudara Dina Kapusin mengadakan jubileum, ada satu slogan dikumandangkan, berani menjadi Dina. Saudara-saudara Fransiskan harus berani menjadi Dina. Dina tidak berarti. Dina tidak diperhitungkan. Lanai kira. Dina disepelekan orang. Menjadi Fransiskan, menjadi Dina. Harus berani menjadi Dina. Menjadi Kristen
pengikut Kristus berani berkorban, karena yang kita ikuti adalah Dia yang berkorban untuk mendapatkan kemuliaan. Berani ngelai, berani membantu. Ras jidebana. Bapak nande turang dengan senina. Gereja dalam pengalaman sejarah menyadari bahwa darah para martir yang ditumpahkan demi kebenaran, demi Injil, dan demi Kristus sungguh menghidupkan dan menyuburkan iman gereja. Keberanian kita untuk rela berkorban, keberanian kita untuk rela tidak diperhitungkan, keberanian kita untuk rela berbagi, keberanian kita untuk tidak konsumerisme, tetapi hidup sederhana, miskin seperti Yesus, berani seperti itu, itulah yang menyuburkan gereja. Karena itu, gereja mengajak kita tampil sebagai seorang kesatria, orang yang berani dalam hal-hal kecil dan sederhana. Tak perlu berani harus mati katanya. Berani beras kesi, berani mengorbankan diri dalam hal kecil dan sederhana. Seorang yang berani dalam mempertahankan dan memperjuangkan serta menyaksikan iman, mencintai kebenaran dan hidup dalam kebenaran itu. Yang selalu berkata benar, berpikir benar, dan bertindak benar dalam Yesus Tuhan kita. Dicari saksi iman seperti Stefanus martir. Cinta kebenaran. Semoga lewat semangat Stefanus martir, kesatria dalam hal kebenaran, semoga lewat cara-cara seperti itu, kesatria dalam hal-hal kecil, mengorbankan diri, gereja semakin ditumbuh kembangkan. Saudara-saudari, umat Allah yang terkasih, yang dilayani oleh para saudara Dina konventual. Bukan hanya saudara konventual, tetapi saudara Dina. Dalam bahasa Melayu, saudara-saudara tak berguna, katanya. Perang dan perkelahian itu muncul dari apa? Semua merasa berguna dan penting. Dan lebih lagi, merasa lebih penting dan lebih berguna, lebih berjasa dari yang lain. Saudara Dina bukan seperti itu. Kita yang dilayani oleh saudara-saudara kita, saudara Dina juga seperti itu. Jangan merasa diri orang yang paling penting, orang yang paling dihargai, orang yang harus dipuji dan dimuliakan. Bukan itu Kristen, bukan itu Fransiskan, bukan itu umat Allah. Kita harus berani menjadi rendah dan dina, tak berguna, kata orang Malaysia. Semoga Tuhan menuntun kita, Roh Allah menuntun kita untuk sampai menjadi seorang yang kesatria dalam hal keberanian. Amin.